hargai ilmu dan segala sesuatu yang mewadahi ilmu, entah manusianya atau entah kitab-kitabnya, ya, segala hal yang berhubungan dengan ilmu muliakan, karena memuliakan ilmu itu sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasul, oleh para ulama salafus soleh. Sahabat Abdullah bin Abbas meskipun ahlul bait Rasul dulu sampai menuntun tunggangannya sahabat Zaid bin Thabit, dituntun, bukan cuma mempersiapkan, ternyata dituntun, ya, sampai ke tempat pengajiannya sahabat Zaid bin Thabit. Nah, keterangan ini terdapat di dalam Tadhkiratus Sami' wal Mutakallimin, sehingga sahabat Abdullah bin Abbas pada saat ditanya oleh sahabat Zaid bin Thabit, wahai putra paman Rasul, kenapa kau lakukan ini? Maka sahabat Zaid bin Thabit menjawab, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina, seperti inilah kami dahulu diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan para ulama kami. Sampai jalan kaki itu ahlul bait Rasul menuntun tunggangannya sahabat Zaid bin Thabit yang bukan ahlul bait. Tetap tawadhu'nya luar biasa. Kemudian Imam Asy-Syafi'i pernah dicela oleh orang-orang karena beliau dipandang berlebihan dalam sikap tawadhu'nya kepada para ulama. Imam Syafi'i pun tawadhu kepada para ulama, sampai-sampai dicela oleh orang-orang bodoh, orang lain maksudnya, yang tidak mengerti perasaan Imam Syafi'i tujuannya apa. Karena begitu tawadhu'nya Imam Syafi'i kepada para ulama, sehingga Imam Syafi'i sampai berkata, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha wa nantakruman nafsul lati la tuhinuha. Kata Imam Syafi'i, aku merendahkan jiwaku kepada para ulama, maka para ulama akan memuliakanku dengan ilmu mereka. Ketika kita merendahkan diri kepada ulama, tawadhu di hadapan mereka, maka ulama itu tidak sungkan memberikan ilmunya kepada kita. Terlebih ketika kita khidmat kepada para ulama dengan tulus, maka mereka akan memberikan ilmunya yang mungkin dulu mereka susah payah mencarinya, bukan mudah. Banyak ilmu yang susah payah mereka dapatkan, bahkan dari segi aurat atau apa saja. Para ulama itu kadang contoh, ketika mereka sudah menyelesaikan, saya ingat saya aja dulu, saya pernah tahdus bin nikmah ketika mengkhatamkan kitab, salah satu kitab tahdus bin nikmah, mudah-mudahan tidak kehilangan pahala. Saya pernah memberikan emas kepada guru saya, yakni Syekh Ishaq Al-Hafidh dari Kudus. Ketika saya selesai mengkhatamkan kitab yang beliau ajarkan, saya pernah memberikan emas kepada guru saya. Kemudian Buya Arsyudin Tenjo dulu pernah ketika mengkhatamkan khatam, ya, dari gurunya tuh suatu pelajaran, beliau membawa pari, ya, padi satu roda kepada gurunya. Saya juga pernah pada saat mengkhatamkan kitab, saya ngasih ayam jago ke guru saya. Kemudian saya ngasih uang contoh. Dan bukan cuma itu, artinya saya menghargai perjuangan guru saya. Lalu kemudian saya juga susah payah untuk mendapatkan beberapa intisari ilmu. Tidak mudah saya mendapatkannya. Siapa yang mengambil bagian ilmu para nabi, para rasul tersebut, maka dia akan menjadi mulia. Tapi jangan sampai kita tidak memuliakan apapun yang terkandung ilmu di dalamnya. Kita jangan asal, jangan meremehkan. Karena dengan ilmu kita bisa jadi mulia, dengan ilmu kita bisa mendapatkan keberkahan rezeki. Atau kita dekat dengan orang yang berilmu,
yang bahkan bukan berilmu tapi dia mengamalkan ilmunya dan dekat dengan Allah, bisa jadi rezeki kita juga diberkahi oleh Allah karena kita berdekatan dengan ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Bisa jadi. Maka kita harus tahu diri. Bisa jadi Allah memberikan keberkahan kepada kita karena kita dekat dengan ahli ilmu. Karena ahli ilmu itu tidak egois, dia pasti mendoakan kita semua. Kita beruntung mendapatkan doa dari mursyid kita. Dan jangan sampai berpikir Maulana sudah meninggal, tidak ada manfaat lagi kepada kita. Salah itu. Walinya Allah, jangan sampai kalian katakan mereka mati, kata Allah. Jangan kalian menganggap mereka mati. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka mereka itu orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tapi justru mereka masih hidup dan masih diberikan rezeki. Salah satu bentuk rezekinya mereka masih bisa memberikan syafaat. Jangankan sekarang, nanti kiamat saja mereka bisa memberikan syafaat. Di dalam kitab ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun yashfa'u yaumal qiyamati", ada 3 kelompok yang masih bisa memberikan syafaat pada hari kiamat, yaumal qiyamati. Apalagi sekarang sebelum kiamat, kiamat yang pakai wuhnya luar biasa, mereka masih bisa punya perhatian. Siapa? Al-anbiya'u, para nabi, wal ulama'u, yang kedua justru setelah para nabi adalah para ulama, wasyuhada'u, yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Ulama di bawah, di atasnya syuhada, di bawahnya para nabi. Oleh karenanya mereka mampu memberikan syafaat dan tetap membimbing kita, mursyid kita. Kita yakin masih bisa membimbing kita dari alamnya dengan caranya yang Allah kehendaki, yang Allah perkenankan bagi para wali tersebut. Bisa dan banyak sudah terbukti. Banyak sudah terbukti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam thariqah ini.